Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya. Sebelumnya saya mau perkenalan nih. Perkenalkan, nama saya Nori Yaslina, NIM 210541100022. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas akhir semester ini dari mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen Ibu Desi Puspitasari, SSMPD yang terhormat. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan sedikit apa saja sih yang dibahas dalam video presentasi ini. Nah, pembahasan yang pertama adalah penerapan Pancasila sebagai dasar negara di masyarakat. Dan yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi nasional dalam masyarakat. Dan pembahasan yang ketiga atau yang terakhir adalah perlunya Pancasila dalam kaidah sejarah bangsa Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke dalam materinya. Check it out! Pembahasan pertama adalah penerapan Pancasila sebagai dasar negara di masyarakat. Sesuai dengan judulnya, apa sih sebenarnya Pancasila sebagai dasar negara itu? Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 dasar sila. Sedangkan dasar negara adalah ajaran berupa hasil pemikiran yang mendalam atau dapat dikatakan pemikiran filsafat tentang dunia dan kehidupan. Hal yang termasuk ke dalamnya seperti kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dijadikan pedoman dasar untuk memelihara atau mengatur berlangsungnya kehidupan bersama dalam suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti atau makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut menjadi dasar dan pedoman bagi masyarakat Indonesia. Ada pula yang mengartikan Pancasila sebagai dasar negara itu adalah sumber utama yang berlaku untuk penyelenggaraan dan mengatur negara. Makna lain yang menyatakan Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Pancasila merupakan dasar sistem dalam penyelenggaraan negara. 2. Pancasila adalah asal mula adanya hukum di negara ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila merupakan dasar sistem pemerintahan. Pancasila sebagai dasar negara tentunya memiliki fungsi-fungsi, yaitu sebagai berikut. Yaitu mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 2. Memiliki norma yang dipegang teguh oleh pemerintahan dan penyelenggara untuk melandasi cita-cita moral dari masyarakat. Ketiga, sebagai dasar dan pedoman negara Republik Indonesia. Yang keempat adalah sebagai dasar dan sumber hukum. Yang kelima, sebagai suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir adalah menjadi sumber penyemangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara, dan pelaksana pemerintahan. Lalu, bagaimana sih penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat? Di sini saya telah mencantumkan beberapa contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, yaitu menyayangi dan merawat semua makhluk hidup seperti tumbuhan dan binatang, peduli antar sesama makhluk sosial, peduli terhadap hak orang lain yang bermaksud tidak mengambil hak orang lain, melakukan kegiatan penghijauan, gotong royong, dan sebagainya, meningkatkan sikap toleransi kepada sesama, menjalin pertemanan dan mempererat tali silaturahmi dengan semua makhluk tanpa membeda-bedakan antara suku, ras, agama, budaya, dan keyakinan. Selanjutnya, menghargai budaya-budaya dan adat istiadat yang ada, mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, saling membantu jika ada kesusahan, dan melestarikan budaya yang ada. Pembahasan yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi nasional dalam masyarakat. Jika kita berbicara tentang ideologi, pasti kita telah sering mendengarkan bahwa Pancasila juga sebagai ideologi. Namun, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ideologi? Mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi negara atau ideologi nasional? Dan bagaimana implementasi Pancasila sebagai ideologi nasional? Pengen tahu? Next. Ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, yang berasal dari bahasa Yunani atau eidos, yang artinya bentuk.
Selain itu, masih ditemukan kata lain dari ideologi yakni iden, yang berarti melihat. Dengan demikian disimpulkan jika secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi adalah kumpulan dari gagasan-gagasan, ide-ide, serta keyakinan yang sistematis dan menyeluruh yang bersangkutan dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi nasional adalah Pancasila yang merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Digunakan oleh bangsa Indonesia untuk mengatur atau menata masyarakat Indonesia. Berwujud ideologi yang dianut oleh negara, pemerintah, dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ideologi nasional mengandung makna ideologi yang memuat cita-cita tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa dimensi dalam Pancasila yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional, yaitu dimensi idealitas adalah ideologi Pancasila yang mengandung harapan-harapan dan cita-cita di berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Yang kedua, dimensi realitas adalah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat penganutnya, yang menjadi milik mereka bersama dan juga tak asing bagi mereka. Yang ketiga, dimensi normalitas adalah Pancasila yang mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat masyarakatnya, berupa norma-norma, aturan-aturan yang harus dipatuhi atau ditaati yang bersifat positif. Dan yang terakhir ada dimensi fleksibilitas, merupakan ideologi Pancasila yang mengikuti perkembangan zaman, dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, menerima kemajuan zaman, dan bersifat terbuka dan demokratis. Pembahasan ketiga, perlunya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertanyaannya, apa saja sih perlunya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia itu? Yaitu ada 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang dimaksudkan dari Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia adalah konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup adalah nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sumber-sumber yang meyakinkan perlunya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis. Sumber historis ini diambil dari nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dulu. Sumber sosiologis adalah nilai-nilai Pancasila yang sudah ada sejak dulu seperti gotong royong, saling membantu tetangga, bekerja sama melaksanakan kegiatan di lingkungan. Yang terakhir, sumber politik. Nilai-nilai yang bersumber dari budaya dan pengalaman seperti pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa lain. Tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Salah satu tantangannya yang dihadapi bangsa dahulu adalah meletakkan Pancasila tidak dalam letak atau posisi yang sebenarnya, seperti Insinyur Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 yang berbunyi presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali. Sekian pemaparan materi dari saya. Thanks you for watching. Tetap jaga kesehatan karena pandemi belum usai. Stay safe, stay healthy. Bye bye.